Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26, ayat 40 dan ayat 41. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebih di hari ini, kami boleh mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, dan tibalah saatnya kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Berilah bagi kami pengertian, hikmat, dan bijaksana ya Tuhan Allah, sehingga ketika kami membaca bagian firman Tuhan ini, firman-Mu tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi tertanam di setiap hati dan hidup kami. Dari firman-Mu kami merenungkan karya-karya-Mu bagi kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Matius pasal 26 ayat 40 sampai dengan ayat 41 dengan perikop pembacaan di Taman Getsemani. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita di hari ini sesuai dengan pembacaan kita, Injil Matius 26 ayat 40 sampai 41. Berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang harus diakui bahwa saat Yesus berdoa, murid-murid merasa mengantuk dan mereka tertidur. Yesus berdoa kepada Bapanya, meminta kekuatan, dan sekaligus Yesus memohon perlindungan dari Bapanya di sorga melewati semuanya. Karena Yesus melihat murid-murid kembali tertidur, sehingga Yesus menasihati mereka agar mereka dapat menjaga diri mereka untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan karena roh memang penurut dan daging ini lemah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pernyataan Yesus ini sekaligus merupakan suatu nasihat penting bagi kita juga dalam menjalani perjalanan kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita. Ketika Yesus menghadapi penderitaan, Yesus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca dari keseluruhan pembacaan kita, secara khusus dari Injil Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46, di mana Yesus terus berdoa. Kalau dalam bagian firman Tuhan dikatakan sampai 3 kali Yesus berdoa, dan dalam doanya doa yang sama. Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu dan saya, ketika kita menjalani perjalanan kehidupan kita ini, tentu kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang kita hadapi dan alami. Maka bagian firman Tuhan ini hendak menasehatkan kita bahwa kita selalu diingatkan dan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita ingat bahwa daya, kekuatan, dan kemampuan kita untuk menghadapi semua masalah itu terbatas, dan tentunya bahwa kita juga akan jatuh ke dalam kelemahan diri kita karena keterbatasan kita. Oleh sebab itu,
ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, persoalan, bahkan masalah yang sesulit-sulit apapun, marilah kita menenangkan diri sejenak. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita datang dan berbicara kepada Tuhan. Kita menyampaikan apa yang kita alami dan kita rasakan. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan, Yesus berdoa 3 kali kepada Allah Bapa di sorga. Yesus saja berdoa, apalagi Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mendengarkannya, tetapi bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga peka, kita juga terus membangun kesadaran kita akan Tuhan. Kalau Yesus saja berdoa kepada Allah Bapa di sorga, apalagi kita yang terbatas adanya, kita yang tidak mampu ini, kita yang tidak mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup ini. Marilah kita juga datang kepada Yesus. Kita juga datang kepada Allah dalam doa kita. Kita tidak pergi ke tempat yang lain untuk menyelesaikan segala hal, permasalahan, bahkan tantangan, bahkan kesusahan dan kesulitan pun. Kita datang kepada Tuhan hanya melalui doa. Yesus memberikan pelajaran penting bagi kita. Berjaga-jagalah dan teruslah berdoa, supaya ada kekuatan dari Tuhan bagi kita sekalian. Ketika Bapak Ibu dan saya, kita lemah menghadapi persoalan, tetapi saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, maka kita diberi kekuatan dan kemampuan, sehingga masalah yang besar kita bisa atasi. Yesus tidak mementingkan dirinya. Ketika Yesus pergi berdoa, Yesus pun kembali. Dalam bacaan kita dikatakan, Yesus membangunkan murid-muridnya. Yesus membangunkan mereka supaya mereka juga berjaga-jaga dan mereka juga berdoa. Tetapi kenyataannya murid-muridnya terlelap dan tertidur. Bapak Ibu dan saya, kita tidak terlelap, kita tidak tertidur dengan berbagai persoalan, berbagai permasalahan, berbagai tantangan hidup. Tetapi kita datang dan menyerahkan totalitas hidup kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan segala hal yang kita hadapi. Yesus mampu, Yesus taat untuk menjalankan agenda Allah Bapa di sorga untuk keselamatan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu ketika kita diselamatkan, marilah kita respon firman Tuhan. Beri hidupmu taat kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Saya percaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Taruh bagi kami hikmat, kekuatan dan kemampuan ya Tuhan Allah, sehingga kami juga mampu, kami juga peka ketika mendengarkan firman-Mu. Kami tidak sekedar mendengarkan firman, tetapi bagaimana firman-Mu meresap di dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya. Kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Rafa Sukacita di hari ini, Tuhan memberkati seluruh hidup kami. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi persoalan kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami bisa menyelesaikannya dengan taat kepada Tuhan. Ketika kami taat kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, maka Engkau Tuhan senantiasa menolong, menyertai, memberkati di sepanjang hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.